Nggak berani? Nggak apa-apa toh. Bang, mungkin bisa dijelaskan terkait agenda sidang pada hari ini ya? Iya, terima kasih ya. Saya mulai dari tadi hasil persidangan hari ini, yaitu kita menghadirkan saksi yang meringankan. Tadi juga telah dihadiri oleh salah satu saksi, yaitu teman dari atau rekan kerja dari saudara Agus dan saudara Aji yang menyampaikan peristiwa cekcokan di tanggal 31 Agustus sebelum adanya penyiraman di tanggal 1 September. Tadi kita juga sudah menggali apa yang terjadi pada saat itu. Karena tadi juga disampaikan juga oleh majelis hakim juga menyampaikan pertanyaan dan kita juga menggali fakta-fakta. Karena kita anggap fakta-fakta di tanggal 31 Agustus itu sangat penting kan. Karena kan di beberapa keterangan dari korban maupun juga dari terdakwa klien kita Aji, memang di situ ada beberapa percekcokan atau kata-kata yang disampaikan oleh saudara Agus kepada saudara Aji. Yang kita anggap sekali lagi itu dalam bentuk intimidasi verbal yang perlu maknanya kita ungkap dalam persidangan. Gitu. Tapi dari saksi yang tadi dihadirkan itu mungkin mengetahui nggak sih pada saat kejadian saat penyiraman? Ya, saksi yang tadi dihadirkan dia mengetahui itu pun informasi dari pemberitaan yang ada, karena jarak dari tanggal 31 di tanggal 1 September tadi, ya akhirnya tadi menyampaikan juga saudara saksi mengetahui itu tuh informasi dari rekan kantornya juga bahwa ada terjadi penyiraman, yaitu korbannya Agus. Nah, tapi kita sebenarnya lebih fokus pada apa yang terjadi di tanggal 31 September, di tanggal 31 Agustus tadi kan, cekcokan yang terjadi di kafe. Kan bisa dibilang bahwa tadi juga ada sedikit statement yang bisa dibilang agak memberatkan Aji ya Bang. Menurut Aji sendiri apakah ini malah jadinya meringankan untuk Aji sendiri adanya sanksi tersebut? Statement yang mana? Yang tadi kan ada yang melihat percekcokan tapi terus udah gitu ada yang dari jarak berapa meter segala macam itu. Kalau mungkin orang awam mengatakan bahwa itu agak sedikit memberatkan Aji ya. Kata-kata yang mengancam itu loh Bang ya. Iya. Hari Senin Jadi sebenarnya tujuan kita menghadirkan saksi hari ini itu bukan hanya, jadi saksi itu kan definisinya kan melihat, mendengar dan mengalami kan. Nah, saksi yang kita hadirkan tadi kan dia mengalami dan dia melihat. Tapi memang ada beberapa situasi-situasi yang ada dia tidak dengar. Tapi kita ingin mengantarkan ilustrasi itu kepada hakim bahwa di tanggal 31 Agustus tadi itu ada kesalahpahaman antara leader dengan Aji gitu kan, antara Agus dengan Aji. Dan ada percekcokan itu walaupun akhirnya saksi tidak mendengar secara langsung, tapi dia melihat dan mengalami itu. Nah, itu yang kita coba gali dan kita ingin memberikan kepada hakim bahwa ada situasi-situasi yang memang faktanya terjadi seperti itu. Dan itu tadi juga saya tanyakan kepada Aji kan, bagaimana jika keterangan dari saksi? Dia benar Bang. Jadi memang kata-kata yang saya anggap intimidasi verbal itu dikatakan tadi ketika di luar dari kafe. Setelah ada terjadi kesalahpahaman antara Agus dengan Aji, lalu Aji dengan Agus keluar dari kafe di parkiran itu kurang lebih tadi 5 menit ya. Nah, kemungkinan kata-kata itu yang keluar itu di situ. Dan itu tidak didengar oleh saksi yang tadi kita hadirkan, tapi situasi itu memang nyatanya ada dan tadi juga sudah disampaikan oleh saksi demikian. Oke, artinya nggak semata-mata melakukan penyiraman ya Bang. Artinya di sebelumnya juga ada faktor-faktor yang mendukung Aji melakukan penyiraman hal tersebut ya. Iya, betul. Jadi bukan hanya, jadi gini loh, saya mengistilahkan itu ya tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan. Berkali-kali kita lihat ini kan memang pidana itu kita penting mencari kebenaran materi. Sebabnya apa? Yang akan mengakibatkan ada penyiraman tadi. Nah, itu makanya kita gali secara fokus hari ini dan kita menghadirkan saksi. Sebenarnya saksi kita itu kita pengen hadirkan ada beberapa ya, cuma yang lain itu masih berhalangan hadir dan hari ini sudah kita hadirkan baru satu. Mudah-mudahan nanti di minggu depan saksi-saksi yang lain pun bisa menyampaikan keterangannya. Dan itu kita harap juga menjadi poin dan hakim akan bisa menerima apa yang tadi disampaikan oleh saksi yang kita hadirkan hari ini. Begitupun nanti di minggu depan. Saksi yang akan dihadirkan itu masih teman kerjanya atau seperti apa? Ya, memang rencananya kan kita dari kemarin awal sidang saksi itu ada 3 rencananya kan. Yang memang satu yang tadi kita hadirkan hari ini ada saksi yang teman kerjanya gitu, yang kenal dengan Agus maupun dengan Aji seperti itu. Nah, besok rencananya minggu depan di tanggal 9 kita akan menghadirkan saksi juga. Jadi kita lagi mengupayakan lah, ada beberapa tadi 2 lagi yang mungkin kita akan maksimalkan untuk hadir di tanggal 9 Desember. Untuk kondisinya Aji sendiri mungkin saat ini seperti apa? Tadi sebagaimana juga teman-teman lihat ya, Aji juga hadir. Jadi memang itu sudah keputusan majelis, terdakwa langsung dihadirkan.
dan saya lihat keadaannya sehat. Karena memang fokus kita Aji ini juga bisa terus menjalankan hari-harinya ya, artinya dia tetap bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya sebagai seorang terdakwa di Kalimantan. Tapi kalau kita lihat kondisinya seperti apa ya, Aji sehat-sehat saja. Dan dia bisa menghadiri sidang juga pada hari ini. Bang, tapi kan ini saat ini netizen ya, mungkin bisa dikatakan banyak yang simpati terhadap Aji gitu. Maksudnya melihat dari beberapa fakta yang sudah dihadirkan gitu-gitu ya. Maksudnya banyak juga yang mendukung Aji gitu. Mungkin seperti apa Bang? Ya, itu justru menjadi harapan besar kita juga ya. Artinya itu menjadi doa baik juga pertama, dan itu juga tidak bisa kita pungkiri sekarang ini menjadi suara keadilan ya. Jadi suara netizen, suara masyarakat itu mudah-mudahan akan menjadi faktor juga. Majelis hakim juga akan melihat variabel-variabel tadi. Artinya ada dukungan, walaupun memang sejak awal saya konsisten menyampaikan dengan tim kuasa hukum semua bahwa perbuatan Aji itu tidak bisa dibenarkan. Tapi dengan adanya gelombang dukungan tadi ya, saya sangat mengapresiasi masyarakat dan netizen. Mudah-mudahan hal tersebut menjadi poin yang akhirnya nanti bisa membuka secara keseluruhan bahwa sebenarnya siapa ini sosok Agus dan kenapa Aji melakukan itu. Bang, tapi kalau dalam kasus ini, kalau harapannya si Aji sendiri itu seperti apa? Ya harapan Aji ya dia mendapatkan hukuman seringan-ringannya ya, pasti ya, itu juga harapan kita juga sebagai penasihat hukumnya. Tapi yang pasti ya, yang pasti kembali lagi kita sampaikan bahwa kita ikuti dulu proses persidangan ini. Juga nanti kita akan coba menggali lebih detail lagi dari saksi-saksi yang meringankan. Tapi kalau harapan Aji dengan keluarga dan juga PH, penasihat hukumnya Aji ya, kita berharap Aji akan mendapatkan vonis yang seringan-ringannya. Mungkin dari keluarga ada pesan atau apa nggak sih Bang ke Abang sendiri perihal ini sidang udah 3 kali diadakan ya. Mungkin apa sih pesan yang dari keluarga untuk Aji ataupun dari untuk persidangan ini? Kalau khusus pesan untuk Aji ya tidak ada sih ya, karena memang setahu saya itu Aji itu kan memang rutin dijenguk oleh keluarganya, dan itu juga ada beberapa momen yang kita juga tidak mendamping karena itu private urusan keluarga dengan Aji langsung. Nah, tapi kalau pesan untuk keluarga dan harapan untuk keluarga dari persidangan ini ya overall secara keseluruhan mereka juga puas ya, dalam arti tanda kutip puas itu dia melihat bahwa memang apa yang dilakukan oleh anaknya Aji dari harapan kedua orang tua itu ya tidak serta-merta dilakukan karena memang rasa kriminalitas yang spontan yang tanpa sebab gitu kan, tapi ada akibat-akibat tadi. Nah, akibat-akibat tadi lah pesan dari keluarga itu untuk coba digali terus gitu, kebenarannya, fakta-fakta itu yang harus digali, yang akhirnya itu menjadi tugas kita sebagai penasihat hukumnya Aji di dalam hukum acara persidangan. Mas, selain saksi ada upaya-upaya apa lagi Bang yang bisa meringankan Aji? Kita masih penjajakan ya, kalau tidak ada hambatan juga nanti kita akan menghadirkan beberapa ahli, tapi ini juga belum pasti kan, tapi kita harap juga nanti itu penting menghadirkan ahli, baik itu ahli dari kriminolog ataupun dari psikiater, karena kan Aji ini kan masih sangat muda usianya kan, apakah emosi yang akhirnya dia luapkan, kemarahan dia terhadap Agus itu adalah bagian dari sesuatu hal yang memang itu naluri seorang manusia atau seperti apa. Nah, nanti kita akan coba masuk ke ranah sana kalaupun memang nanti kita jadi menghadirkan saksi. Nah, ini kan mepet ke tanggal 25 tadi mengatakan bahwa ini seperti kayak kejar juga nih untuk sampai dengan cepat selesai. Mungkin seperti apa nih Bang langkah-langkah ke depannya karena berkaitan dengan Natal dan sebagainya? Ya, karena memang ini momentumnya juga akhir tahun dan kita di sini sebagai kuasa hukum ya tetap mengikuti apa yang menjadi aturan dari pengadilan. Yang pasti kita juga mengupayakan lah secara maksimal sebagai kuasa hukum memberikan masukan-masukan, pandangan terkait dengan apa yang kita lakukan. Ya, secara prinsip ya kita berterima kasih juga karena yang kami lihat bahwa banyak masyarakat yang mendukung Aji saat ini, dan kita melihat proses ini sebagai proses hukum, dan kita juga menganggap harus adanya juga awalnya praduga tak bersalah, yang mana Aji sudah diproses secara hukum, tetapi kita memberikan kepada majelis hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya seperti harapan kita sebagai kuasa hukum dan juga harapan Aji, yang mana kita juga berterima kasih kepada teman-teman media yang selalu memantau dan memonitor perkembangan kasusnya Aji dan memberikan dampak yang positif. Semoga harapannya kita bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Ya, kita menunggu dari pengadilan untuk sidang selanjutnya seperti itu. Sidang selanjutnya agendanya masih saksi? Masih saksi yang meringankan. Hari Senin gitu? Ya, hari Senin nanti kita akan upayakan kekurangan dari saksi yang tidak hadir atau belum hadir hari ini, kita akan upayakan hadir di minggu depan di agenda sidang selanjutnya. Oke. Saksi-saksinya itu mungkin